Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalin aku Sylvia Prastio dengan NIM 20220610061. Jadi di sini aku akan memberikan penjelasan tentang hukum perlindungan konsumen mulai dari pengertian, asas, tujuan, sampai soal produk yang dimana ada label, standar, dan juga produk cacat. Jadi di sini aku jelasin dulu apa sih hukum perlindungan konsumen itu. Jadi sebenarnya perlindungan hukum konsumen itu dibuat untuk melindungi para hak-hak masyarakat sebagai pembeli atau pengguna barang dan jasa. Di dalam kegiatan ekonomi, hubungan antara konsumen dan juga pelaku usaha sering tidak seimbang. Konsumen biasanya ada di posisi lemah karena tidak adanya informasi sebanyak produsen. Nah, di sini tujuan hukum perlindungan konsumen berperan untuk memberikan keadilan, keamanan, dan juga kepastian hukum. Perlindungan hukum konsumen sendiri ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Perlindungan konsumen sendiri memiliki 3 asas penting, yang dimana ada asas kemanfaatan, asas keadilan, dan juga asas kepastian hukum, yang dimana artinya semua aturan ini harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat, menjamin perlakuan yang adil antara konsumen dan pelaku usaha, serta memastikan semua transaksi diatur secara jelas dan juga pasti. Nah, di pasal 3 UU PK, diantaranya untuk meningkatkan kesadaran konsumen supaya untuk bisa melindungi diri sendiri, mendorong pelaku usaha bersikap jujur dan bertanggung jawab, menjamin keamanan serta keselamatan konsumen, dan juga menciptakan sistem perdagangan yang transparan. Untuk hubungan antara konsumen dan pelaku usaha biasanya muncul karena perjanjian, misalnya dalam jual beli yang dimana ada dalam pasal 1365 KUH Perdata, tapi juga bisa karena undang-undang. Pelaku usaha itu bukan cuma produsen aja, tapi juga ada distributor, agen, atau bahkan toko yang menjual barang ke masyarakat. Keduanya mempunyai hak dan juga kewajiban. Konsumen berhak atas keamanan, informasi yang benar, dan ganti rugi jika ada yang dirugikan. Sementara pelaku usaha wajib beretikat baik atau good faith dan memberikan informasi yang jujur, menjamin mutu produk, dan juga memberikan kompensasi kalau produknya ada yang bermasalah. Lalu kita masuk ke dalam pengertian barang dan jasa. Barang itu adalah setiap benda yang bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen, baik berwujud ataupun yang tidak berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Sedangkan jasa adalah setiap layanan yang diberikan untuk dimanfaatkan masyarakat seperti jasa transportasi, keuangan, konsultasi, atau profesi lainnya. Dalam konteks perlindungan konsumen tersendiri, ada hal penting yaitu yang pertama label produk. Label adalah keterangan yang ada di dalam kemasan, bisa berupa tulisan, gambar, atau kombinasi dari keduanya yang menjelaskan tentang produk tersebut. Dalam PP nomor 69 tahun 1999 dan peraturan BPOM nomor 20 tahun 2021, label harus mencantumkan hal-hal seperti nama produk, bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat produsen, tanggal kadaluarsa, nomor izin edar, dan juga keterangan halal jika itu diperlukan. Fungsinya apa sih? Fungsinya supaya konsumen tahu jelas barang apa yang mereka beli dan apakah aman untuk dikonsumsi. Selain itu juga ada label halal yang ada di Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Jikalau pelaku usaha dapat memberikan sertifikat halal, mereka wajib mencantumkan label halal di produknya untuk menjaga kehalalan produk tersebut. Namun, jika produknya memang tidak mengandung bahan yang haram, pelaku usaha justru menulis tidak halal pada kemasan. Jadi, konsumen bisa memilih dengan sadar sesuai dengan keyakinannya. Lalu, untuk materi selanjutnya yaitu tentang standarisasi produk, yang dimana pada peraturan Pemerintah nomor 102 tahun 2000, standar nasional kita disebut dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional.
Lalu untuk tujuan standarisasi ini bukan hanya untuk melindungi konsumen saja, tapi juga supaya produk Indonesia punya daya saing yang lebih kuat di pasar internasional. Salah satu bagian penting dari label juga adalah tanggal kadaluarsa, yang dimana tanggal kadaluarsa itu jadi hak informasi bagi konsumen. Dengan adanya tanggal ini, kita bisa tahu kapan produk masih aman untuk digunakan. Selain itu, tanggal kadaluarsa juga membantu distributor mengatur stok dan juga mendorong produsen supaya lebih disiplin menjaga kualitas produknya. Namun perlu diingat juga tanggal kadaluarsa itu bukan batas mutlak, karena bisa saja produk rusak sebelum tanggal itu kalau penyimpanannya salah. Dan juga ada beberapa tanggal kadaluarsa yang dimana jika produk tersebut sudah dibuka, seperti contohnya make up, dimana biasanya tanggal kadaluarsa itu tidak mutlak seperti yang tertera pada labelnya, karena biasanya kalau di produk kecantikan itu seperti semisal sebelum dibuka memang tanggal kadaluarsanya 2027, namun setelah kemasan produk dibuka biasanya hanya bertahan selama 6 bulan atau kurang lebih bisa sampai 12 bulan. Lalu yang terakhir bisa disebut dengan produk cacat atau defective goods, yang dimana produk cacat itu artinya barang yang nggak memenuhi standar mutu. Bisa jadi karena kesalahan produksi, bahan rusak, atau lalai dalam produksi pembuatan. Menurut UU PK, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau tercemar, apalagi tanpa memberi informasi yang benar. Jikalau mereka melanggar barangnya, wajib ditarik dari peredaran dan pelaku usaha harus memberikan ganti rugi. Namun, ada pengecualian. Jikalau cacatnya muncul setelah lewat masa garansi atau karena mengikuti ketentuan teknis yang berlaku, kita bisa melihat secara keseluruhan hukum perlindungan konsumen ini sebenarnya nggak cuma melindungi pembeli aja, tapi juga melindungi pelaku usaha yang jujur dan juga bertanggung jawab. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dengan penjelasan hukum perlindungan konsumen ini. Diharapkan semua pihak lebih sadar akan hak dan kewajibannya. Konsumen jadi lebih hati-hati dan lebih cerdas dalam memilih barang, sementara pelaku usaha lebih disiplin dalam menjaga mutu produk. Dan intinya perlindungan konsumen itu bukan sekedar hukum, tapi bentuk tanggung jawab bersama untuk menciptakan pasar yang sehat, adil, dan aman untuk semuanya. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.